Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi lahu mulku samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Kita temukan lagi satu ayat yang menjadi bukti bahwa Allah tidak menciptakan segala sesuatu itu dari A sampai Z sudah selesai, tanpa ada kehendak bebas manusia, tanpa ada kehendak bebas bangsa jin, bangsa setan sekalipun, bahkan para malaikat mungkin. Ini bukti bahwa Dia Maha menyaksikan segala sesuatu. Mengapa Allah harus menyaksikan yang sudah ditetapkannya dari A sampai Z? Satu lagi, ciri penduduk surga itu tidak ada yang tidak berguna di sana. Itu artinya pun Allah juga tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak berguna. Kebasian-kebasian, kemubajiran itu tidak mungkin Dia lakukan. Karena paham yang meyakini bahwa segala sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi Palestina itu dibom sama Israel itu sudah ditetapkan oleh Allah. Terjadi kecelakaan dimanapun itu sudah ditetapkan oleh Allah. Yang mati, yang hidup itu sudah ditetapkan oleh Allah. Takdirnya sudah ditetapkan oleh Allah, itu benar. Yang namanya manusia harus mati itu benar. Yang namanya manusia menciptakan sebuah bom harus digunakan itu benar. Namun ketika kejadian keburukan menimpa manusia itu belum tentu dari Allah. Karena kalau itu sudah dari Allah, pembesar-pembesar Najran itu mempunyai hak untuk membela diri dari pembalasan. Kenapa engkau menyalahkan aku, Allah? Engkau sudah menetapkan segala sesuatu itu dari A sampai Z. Ya wajar dong kalau aku membakar kaum mukmin di sana dengan membuat sebuah parit. Jangan salahkan aku, salahkan dirimu sendiri begitu. Ini paham-paham ini yang sangat membuat Islam sangat terpuruk. Ribuan tahun gara-gara kita kalah di perang salib. Berbuntut kita perang saudara terus sampai detik ini. Ini paham yang sangat radikal sebenarnya. Lebih radikal dari teroris manapun ini. ISIS ini gak ada apa-apanya. Al-Qaeda ini gak ada apa-apanya. Taliban ini gak ada apa-apanya. Soeharto korupsi itu dari Allah. Kita manusia gak bisa berbuat apa-apa. Tolol. Pemerintah kita korupsi itu dari Allah. Kita gak bisa berbuat apa-apa. Goblok. Dia yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Kalau dia sudah menetapkan dari A sampai Z, ya sudah, tinggal saja tidur. Ngapain dia menyaksikan segala sesuatunya itu? Dia sudah tinggal download doang. Ibarat kasarnya begitu. Segala sesuatu berjalan nanti dari dia mengawal perciptaan sampai nanti hari kiamat. Ngapain menyaksikan sesuatu yang sudah dia ketahui begitu? Hati-hati dalam beragama. Luar biasa itu. Makanya nanti umat-umat seperti itu, astagfirullahaladzim, kalau tidak disadarkan sampai detik ini juga, itu nanti sangat luar biasa itu. Di hari penghisaban itu dipermainkan oleh Lanatullah dan pasukannya. Itu dalam puncak kebodohan itu sebenarnya. Kita minum minuman keras, kita bermain perempuan, kita korupsi, kita bermufakat untuk mengambil duit rakyat, itu sudah dari Allah. Sudah dari Allah. Jangan salahkan aku membunuh manusia yang tidak berdosa.
Mazhabmu kan mengajarkan segala sesuatu sudah dari Allah. Bahkan daun yang turun jatuh ke bumi itu sudah dari Allah. Segala sesuatu sudah dari Allah. Hati-hati. Karena memang Islam ini terpecah dua ini, kaum Mu'tazilah dan kaum mempercayai bahwa sesuatu itu ada kehendak bebas manusia. Dari sejak dulu itu perang. Saking tololnya, saking gobloknya, mau saja dibodohi oleh laknatullah. Tidak bisa membedakan mana kawan, mana lawan. Allah geram itu kepada pembesar Najran. Umat Muhammad yang tidak memiliki kekuatan apa-apa. Karena Muhammad sudah di Madinah, tidak bisa membela yang tersisa di Mekah. Seperti genosidanya Hitler, kalau kalian percayai Hitler melakukan genosida. Orang didorong ke dalam parit yang dimana di dalam parit itu ada api yang sangat menyala. Dan mereka menyaksikan seperti menyaksikan layar tancap. Orang berteriak-teriak, menggelepar. Bersama laknatullah di dalam hati mereka menjadi raja mereka. Kalian kalau memurka sama kaum kafir, yang kaum kafir seperti itu. Kaum kafir yang menjalimi umat muslim. Jangan kaum kafir yang di Ethiopia yang membuka gerbang pengungsi Muhammad yang saat itu dianiaya oleh kafir Quraisy. Bedakan juga, hati-hati. Ada dua pelajaran ini di dalam ayat ini, di dalam surat ini. Allah menyaksikan segala sesuatu, artinya Allah itu menetapkan haknya. Takdirnya situ memang sudah tetap. Siang malam itu takdir namanya. Manusia harus mati itu takdir. Manusia membuatmu harus digunakan itu takdir. Orang miskin harus kaya itu takdir. Orang kaya harus saling menafkahi manusia, harus bersedekah itu takdir. Sudah ketetapan. Namun ketika itu melenceng, itu tidak sesuai dengan kemanusiaan, dengan kebaikan kejalan yang lurus, ya itu salamannya sendiri, jalim namanya. Sudah jalim kepada dirinya sendiri karena kebodohannya, jalim kepada orang. Makanya lebih baik jalim kepada diri sendiri kalau bisa, agar tidak membakar lingkungan sekitar. Sebaik-baiknya dosa adalah untuk dirimu sendiri. Karena manusia tidak mungkin luput dari dosa, namanya manusia. Seperti kaum jin. Hobinya bersenang-senang, sama kita juga hobinya bermaksiat. Nggak mungkin enggak, apalagi kalau punya duit. Apalagi kalau punya kekuasaan, punya jabatan. Untuk itulah diturunkan para nabi, para rasul, para imam, para ulama yang benar, bukan yang tengleng, para ustadz, para habaib, ayatullah. Agar nanti engkau nggak petentang-petenteng dari penghisaban, merasa paling benar. Kau baca Al-Quran enggak? Salat enggak? Puasa enggak? Zakat enggak? Ikuti sunnah Rasulullah enggak? Ikuti perjuangan para sahabat enggak? Ikuti tetesan-tetesan air mata para keluarganya enggak? Lah kok kau merasa paling benar di hadapan aku? Ngaca. 32 tahun korupsi, ngaca. Kau masih merasa paling benar. Kau tahu Muhammadku sangat geram kepada Fatimah ketika Fatimah difitnah mencuri selendang. Engkau mencuri uang rakyat berapa? Engkau membunuh manusia Indonesia berapa? Dan kau merasa paling benar. Harus dihormati, harus dimuliakan. Kusucikan dulu engkau di neraka. Begitu. Yang 1 hari 1000 tahun. Mampuslah kau.
Hati-hati dalam beragama. Alhamdulillahirobbilalamin.